atas nikmatnya yang sangat besar yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan juga kepada bangsa dan negara. Hari ini kita akan memulai kajian rutin nanti insya Allah ya. Kajian rutin kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ini salah satu kitab yang sangat masyhur untuk santri-santri dan juga masyarakat umum belajar mengenai tafsir Al-Quran. Jadi kalau ingin, ini kan anak-anak santri penghafal Al-Quran ya. Jadi nanti belajar bagaimana bukan hanya menghafal kata per kata dari Al-Quran, huruf per huruf, kalimat per kalimat, tetapi juga belajar bagaimana makna yang terkandung di dalam setiap bacaan kalimat-kalimat yang dihafalkan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk santri-santri kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya ya. Langsung nanya. Untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom nanti boleh menanya di chat. Jadi via chat nanti kita usahakan untuk bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kitab Tafsir Ibnu Katsir ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya itu Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurshi ad-Damaski. Kalau ad-Damaski itu berarti lahir di Damaskus. Damaskus itu di mana? Tahu nggak santri? Masa Turki Damaskus? Turki itu Istanbul ya. Damaskus di mana? Syria. Damaskus itu di Syria. Jadi Imam Ibnu Katsir ini lahir di Damaskus, Syria pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Sekarang kan sudah 2023. Berarti berapa tahun itu dari sekarang? 2023 dikurangi 1300. Udah 700 tahun yang lalu ya, lebih. 700 tahun dah lebih. Tapi kitabnya masih masyhur. Nama kitabnya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Salah satu keunggulan tafsir Ibnu Katsir dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lainnya itu antara lain karena metode pentafsirannya beliau itu menggunakan metode yang sangat populer, yaitu mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau nggak ketemu hadisnya, maka mentafsirkan Al-Quran dengan asar-asar sahabat atau pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in. Baru terakhir nanti pendapat-pendapat ulama. Jadi metode pentafsiran ini kemudian sangat terkenal bahwa ketika kita ingin melihat apa itu makna dari setiap Al-Quran, setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran,
Maka di tafsir Imam Ibnu Katsir inilah kemudian dijadikan sebagai referensi. Kita mulai ya dengan berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa ahisna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita baca Al-Fatihah dulu ya bareng-bareng ya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Syekh Imam Ibnu Katsir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah saya share yang bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Itu kitabnya sudah saya share ya, kitab Ibnu Katsir. Kita mulai dari Fatihah ya. Surat Al-Fatihah halaman 101. Jadi kalau kita baca tafsir surat Al-Fatihah, tafsir Imam Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah sendiri itu 30 halaman lebih. Berapa halaman? 30 halaman lebih. Nah, jadi nanti kalau kita baca semuanya satu persatu bisa jadi 10-20 kali pertemuan baru surat tafsir surat Al-Fatihah ini kelar. Tetapi nanti saya usahakan membaca tafsir ini tidak semuanya kata per kata, tetapi berdasarkan topik urgensi mungkin saya sedikit melompat-lompat ya nanti dari satu poin ke poin lainnya, dari satu halaman ke halaman lainnya, tetapi tidak mengurangi makna dari ilmu yang dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitabi. Fatihatul Kitab. Pembukaan kitab. Yuqalu laha, disebut Al-Fatihah itu, Fatihatul Kitabi itu Al-Fatihatu. Disebut Al-Fatihah. Nanti santri-santri nulis ya. Nulis membuat kesimpulan. Jadi Ustaz, nanti santri salah satu tugasnya membuat kesimpulan. Besok pagi kesimpulannya itu sudah disetorkan ke masing-masing Ustaz. Biar tidak ngantuk ya. Kalau enggak santri-santri pada ngantuk. Fatihatul Kitabi Khotton. Jadi surat Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah, yaitu pembuka dari kitab Khotton secara perkataan. Wa biha tuftahu al-qira'atu fis sholati. Saya ambil kacamata dulu ya. Matanya udah mulai nggak seperti 10 tahun yang lalu. Nah, benar nih. Wa biha tuftahu, dan dengan Al-Fatihah ini tuftahu, dibuka al-qira'atu fis sholati, bacaan dalam sholat, sehingga dia disebut sebagai Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini membuka bacaan sholat. Sah nggak sholatnya kalau nggak baca Al-Fatihah? Tidak, tidak sah. Wa yuqalu laha aidon, dan dikatakan juga kitab indal jumhuri, menurut pendapat jumhur ulama. Jadi menurut pendapat jumhur ulama,
Jumhur ulama itu berarti sebagian besar atau mayoritas ulama itu menyebut Al-Fatihah ini sebagai umul kitab juga. Sebagai apa? Umul kitab. Wa kariha Anasun. Tapi Anas, sahabat Anas itu tidak mau menyebut itu. Wal Hasanu wa Ibnu Sirin. Sahabat Hasan dan Ibnu Sirin juga nggak mau menyebut umul kitab. Karoha tasmiyatuha bidzalik. Mereka nggak mau menyebutnya dengan sebutan umul kitab. Qala al-Hasanu Al-Hasan wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin berkata, innama dzalika al-lauhul mahfuz. Karena sebutan umul kitab itu untuk lauhul mahfuz, bukan untuk Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Jadi salah enaknya gini. Salah satu metode pentafsiran dari Imam Ibnu Katsir itu beliau membuat perbandingan-perbandingan. Semua pendapat-pendapat itu dimasukkan. Nah, salah satu pendapatnya seperti itu. Ada pendapat yang menyatakan, jumhur ulama menyatakan pendapat itu disebut sebagai umul kitab. Tetapi ada pendapat lainnya, yaitu Anas, kemudian Hasan, Ibnu Sirin tidak mau menyebut sebagai umul kitab. Ya nggak apa-apa, nggak mau nggak harus dipaksa kan, nggak harus dipaksa. Tetapi ini satu pendapat. Wa qala al-Hasanu al-ayatul muhkamatu kunna umul kitab. Walidha karroha aidon ayyuqala laha ummul Quran. Karena itu nggak mau juga disebut dengan dikasih nama sebagai nama umul Quran. Waqad sabbata fil hadis as-sahih inda Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang disahihkan juga oleh Imam Tirmidzi. Hadis an Abi Hurairah taqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih coret-coret ya kalau di Zoom-nya biar lebih jelas. Ayu qala lahumul Quran wa qad thabata fil hadis as-sahih inda Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah qala ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi ummul Quran. Alhamdulillah, maksudnya surat Al-Fatihah itu disebut sebagai ummul Quran. Wa ummul kitabi, dan disebut dengan nama ummul kitab. Wasabul masani, dan disebut dengan nama sabul masani. Wal Qur'anil azim, wal Qur'anul azim, dan disebut Qur'anul azim. Jadi sudah dapat berapa nama untuk Al-Fatihah? Pertama Al-Fatihah, kedua Ummul Quran, ketiga Ummul Kitab, keempat Sab'ul Masani, kelima Al-Quranul Azim. Jadi ada 5 sebutan untuk Al-Fatihah. Wa yuqalu laha alhamdu. Nah, surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan surat Alhamdu. Berarti sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Surat Alhamdu. Wa yuqalu laha as-salatu. Juga disebut
as-salatu liqaulihi alaihi salam an rabbihi, karena adanya hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an rabbihi, dari Tuhannya. Itu berarti hadis qudsi. Bunyinya hadis qudsi itu qasam tu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Ini hadisnya. Saya membagi sholat baini wa baina abdi nisfaini, antara saya dengan hamba saya dua bagian. Faida qolal abdu, apabila seorang hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, katanya alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku, al-hadir. Ini nanti di belakang ada hadis lengkapnya ditulis. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu disebut juga surat as-sholah. Jadi tadi ada berapa nama surat Al-Fatihah? Pertama Al-Fatihah, kedua Ummul Quran, ketiga Ummul Kitab, keempat Ashabul Matani, yang kelima Al-Quranul Azim, yang keenam Alhamdulillah. Saya hapus dulu. Fasumiyat al-Fatihatu salatun li'annaha syartun fiha. Kemudian disebut juga atau dinamakan Al-Fatihah itu salatun, surat salat. Li'annaha syartun fiha, karena surat Al-Fatihah itu syarat di dalam sholat. Sebenarnya ini syarat, ini bukan istilah fikih. Kalau dalam fikih itu Al-Fatihah itu disebut sebagai rukun, bukan syarat. Tetapi kalau dalam bahasa ilmu tafsir ya apa-apa. Artinya tidak sah seseorang itu sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Wa yuqalu laha asy-syifa. Nah ini surat Al-Fatihah itu dinamakan juga surat Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya apa? Oh, obat, ya, obat. Asy-Syifa, obat. Berarti Al-Fatihah itu sebagai obat disebut. Mana tadi? Li'annaha. Nah ini Asy-Syifa. Lama rawahu ad-Darimi an Abi Sa'idin marfu'an. Ini berdasarkan hadis dari Abi Sa'id. Fatihatul kitabi syifa'un min kulli summin. Fatihah, surat Al-Fatihah itu syifa'un, obat, min kulli summin, dari semua penyakit. Tiap kali ya. Sakit apa? Pak, supaya ketika
hidup lagi. Ntar aku share lagi ya. Ya. Sharingnya tiba-tiba hilang. Secara satu. Ya, ulangi lagi tadi hadisnya. Fatihatul kitabi syifaun min kulli summin. Ayo bareng-bareng. Fatihatul kitabi syifaun min kulli summin. Sekali lagi. Fatihatul kitabi syifaun min kulli summin. Surat Al-Fatihah itu obat untuk semua penyakit. Kemudian kita lanjutkan. Setelah dia disebut sebagai syifa atau obat, dia juga disebut sebagai ar-ruqyah ini. Wa yuqalu laha ar-ruqyatu. Kemudian surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan surat ar-ruqyah. Likatifi Abi Sa'idin fi sahihi, berdasarkan hadis sahih dari sahabat Abu Sa'id. Fina biha ar-rajula, ketika sahabat Abi Sa'id ini meruqyah seorang laki-laki as-salima. Laki-laki tersebut di sini disebut as-salima, tetapi maksudnya itu laki-laki tersebut ingin sembuh, makanya disebut salim. Salim itu sebenarnya artinya selamat atau sembuh. Nah, maksudnya laki-laki sembuh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annaha raqiyatun. Karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebut, siapa yang memberitahu kepadamu annaha raqiyatun. Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa Al-Fatihah itu surat ruqyah. Makanya disebut Al-Fatihah itu sebagai salah satu surat ruqyah. Makanya kalau nanti santri-santri penghafal Quran itu salah satu yang harus diperhatikan itu bisa meruqyah, bisa meruqyah. Jangan sampai terjadi nanti ada kejadian tertentu di masyarakat, tapi santri nggak siap meruqyah. Akhirnya orang yang terkena entah penyakit atau serangan jin atau apapun itu, kemudian dia datangnya ke dukun, bukan ke santri. Padahal dia punya tetangga santri penghafal Quran. Maka harus yakin, santri harus yakin bahwa dia bisa menggunakan Al-Quran itu untuk meruqyah atau mengobati orang-orang yang sakit. Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Wa rawa asy-Sya'bi an Ibnu Abbas annahu sammaha asasul Quran. Dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebut Al-Fatihah itu asasul Quran. Qala fa asasuha bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebut asasnya
Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim atau surat Al-Fatihah. Wasammaha Sufyan bin Uyainah Al-Waqiyah. Disebut juga dengan surat Al-Waqiyah. Jadi kita udah dapat berapa nama tadi untuk surat Al-Fatihah? Bilang lagi coba. Pertama surat Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Quran. Ketiga Ummul Kitab. Keempat Al-Quranul Azim. Kelima Alhamdu. Surat Alhamdu. Ketujuh surat As-Solah. Kedelapan Asy-Syifa. Kesembilan Ar-Ruqyah. Kesepuluh Asasul Quran. Kesebelas Al-Waqiyah. Kedua belas, nah ini wasammaha Yahya Ibni Abi Katsir Al-Kafiyah. Yahya Ibnu Abu Katsir menyebutnya dengan nama Al-Kafiyah li'annaha takfi amma adaha wala yakfi ma siwaha anha. Kenapa disebut dengan surat Al-Kafiyah? Karena dengan surat Al-Fatihah itu mencukupi segala sesuatu dan segala sesuatu tidak cukup kalau tidak ada surat Al-Fatihah. Kama ja'a fi ba'dil ahadithi al-mursalah, sebagaimana ada datang pada hadis mursal, Ummul Quran iwadun min ghairiha walaisa ghairuha iwadun anha. Sesungguhnya Ummul Quran atau Al-Fatihah itu mencukupi untuk yang lainnya. Sedangkan yang lainnya tidak mencukupi tanpa Al-Fatihah. Wa yuqalu laha suratus sholati wal kanji. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai surat as-sholah wal kanji. Al-kanji. Al-kanji. Al-kanji itu khazanah. Dakarohma Az-Zamakhsyari fi kasyafihi. Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya Kasyafah. Al-Kasyaf. Oke. Jadi tadi ada berapa nama untuk surat Al-Fatihah tadi? Berapa? Coba diulangi lagi. Sekedar supaya ini termasuk kesimpulan ya untuk santri ya. Besok itu harus bisa catat setorkan ke ustadznya. Al-Fatihah nama lain dari surat Al-Fatihah di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Pertama tadi apa? Nama lainnya apa? Ummul Al-Fatihah, Ummul Quran, terus Ummul Kitab, terus Tabul Masani, terus Al-Quranul Azim, terus yang keenam Alhamdu, yang ketujuh As-Sholah, yang kedelapan Asy-Syifa, yang kesembilan Al-Ruqyah, Ar-Ruqyah, yang kesepuluh Al-Waqiyah, yang ke-11 apa? Yang ke-11 Al-Kafiyah, apa? Al-Kafiyah yang mencukupi. Ke-12 Asasul Quran, ya. Asasul Quran. Oke, mari saya kita lanjutkan ya. Wahya makiyatun. Nah, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai surat Al-Makiyah. Tahu nggak surat Makiyah itu apa? Siapa yang tahu?
yang bisa menjelaskan yang kan ada dua ya, Makiyah dan ada ya. Makiyah itu Madaniyah. Hah? Surat yang diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Tapi sebetulnya bukan begitu. Bukan begitu, bukan persis begitu. Maksudnya surat Makiyah, nah nanti ini jadi pelajaran yang ditulis ya di kesimpulannya ya. Maksudnya surat Makiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut Makiyah. Setelah Rasulullah hijrah itu disebut Madaniyah. Jadi nggak mesti turunnya surat itu di Mekah benar gitu kan. Bisa jadi turunnya di pegunungan dekat-dekat Mekah ke sana gitu kan ya. Tapi kalau turunnya surat itu sebelum hijrah, maka disebut sebagai surat Makiyah sebelum hijrah. Kalau turunnya setelah hijrah disebut Madaniyah. Itu ya. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abul Aliyah wa qila Madaniyah. Qalahu Abu Hurairah. Kalau Makiyah itu pendapat sahabat Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Aliyah. Wa qila Madaniyatun. Ada juga yang menyebut surat Al-Fatihah itu surat Madaniyah. Qalahu Abu Hurairah wa Mujahidun wa Atha bin Yasar wa Zuhri. Jadi kalau sahabat Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar dan Az-Zuhri itu menyebutnya sebagai surat Madaniyah. Wa yuqalu ada juga pendapat lainnya. Nazalat marrotaini. Marrotan bil Makkah wa marrotan bil Madaniyah, bil Madinah. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu turun dua kali. Sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Sebagian sebelum hijrah, sebagian setelah hijrah. Tapi nggak apa-apa. Ini kan apa? Eh, Imam Ibnu Katsir memberi gambaran kepada kita berbagai macam pendapat yang muncul untuk memahami kondisi turunnya surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu surat Makiyah, turun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu surat Madaniyah setelah hijrah. Ada yang mengatakan sebagian turun sebelum hijrah, sebagian turun setelah hijrah. Saya lanjutkan. Wahya sabu ayatin bila khilafin. Nah, surat Al-Fatihah itu 7 ayat bila khilafin, tanpa khilaf. Meskipun Imam Ibnu Katsir menyebut bila khilafin tanpa khilaf, tetapi beliau masih menyebut lagi ada juga pendapat yang menyatakan bukan 7 ayat. Wa qala Amr bin Ubaid samanun 8 ayat. Wa qala Husainul Ja'fi sittatun 6 ayat. Ada yang menyatakan 8 ayat, ada yang menyatakan 6 ayat. Wa hadani syadzani. Keduanya itu pendapat yang kurang pas kira-kira begitu. Wa inna makhtalafu bil fil basmalati, adapun ikhtilaf atau perbedaan dalam hal bismillah, hal hiya ayatun mustaqillatun min awwaliha kama huwa inda jumhur qara al-Kufah. Apakah bismillah itu merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah sebagaimana jumhur ulama Qari Al-Kufah dan wa qaul jama'ati minas sahabati wat tabi'in, dan pendapat daripada segolongan
atau sebagian besar daripada sahabat dan tabi'in. Wa khalqa minal khalfi, dan pendapat daripada golongan ulama-ulama khalaf, ulama-ulama khalaf. Aula ta'uddu min awwaliha bil kulliyati kama huwa qawlu ahli Madinah minal qiraati wal fuqaha. Atau bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, bagaimana pendapat sebagian ahli Madinah dan para qura'nya, qori-qorinya, pembaca Al-Qur'annya dan ahli-ahli fikihnya. Ala salah satu akwalin, itu ada 3 pendapat, saya anti takriruhu. Nanti akan disampaikan fi maudhihi insyaallah taala. Nanti ada 3 pendapat terkait dengan bismillah. Apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Saya tanya lagi ya supaya teman anak. Tadi Al-Fatihah itu surat turun Makkah ataukah Madaniyah? Makkah apa Madaniyah? Jumhur ulama itu Makkah. Tetapi ada pendapat juga yang menyatakan dia Madaniyah. Ada pendapat lagi, satu lagi, dia sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Oke. Kita lanjutkan ya. Coba kamu Al-Fatihah itu apa aja tadi? 3 aja, 3 nama lain dari Al-Fatihah. 1, Fatihah. 2, Ummul Quran. 3, Ummul Kitab. Sampingnya tambahin 3 lagi. Al yang jelas Al-Kafiyah, Al-Kafiyah, terus Asy-Syifa, terus Ar-Ruqyah. Sampingnya 3 lagi coba. Apa? Dibantu temennya. Dibantu temennya apa? Ruqyah dan Al-Qur'anul Azim. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Dzikru ma warada fi fadil Fatihati. Topik tentang fadilah daripada Al-Fatihah. Tadi kan sudah disebutkan nama-nama dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke topik fadilah atau kelebihan daripada surat Al-Fatihah. Nih, dzikru ma warada fi fadlil Fatihati. Topik tentang fadilah dari surat Al-Fatihah. Qala al-Imamu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal. Berkata Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ahli hadis dan salah satu ulama mazhab fikih Hambali. Rahimahullah,
fi musnadihi di dalam musnadnya. Haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bati, haddatsana Khabib bin Abdul Rahman an Hafs bin Asim an Abi Sa'id al-Mu'alla radhiyallahu an qala untuk usolli, saya sedang sholat. Ini salah satu fadilah Al-Fatihah ya, nanti didengerin ya. Untuk usolli, saya sedang sholat. Fada'ani, maka memanggil saya. Fada'ani, memanggil saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam ajibhu, tapi saya tidak menjawab karena lagi sholat. Jadi ini dari Abi Sa'id, sahabat Abi Sa'id Al-Mu'alla. Kata sholat itu sampai saya selesai sholat. Jadi pas dia sholat dipanggil oleh siapa? Rasulullah. Abi Said kira-kira gitu. Sini ta'al. Kata sholat itu sampai saya selesai sholat wa ataituhu, dan saya mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mana'aka anta tiyani, apa yang menyebabkan kamu tidak mendatangi panggilan saya, kira-kira gitu. Apa yang mencegah kamu untuk mendatangi panggilan saya? Qala, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu usolli. Ya Rasulullah, saya lagi sholat sehingga saya tidak bisa mendatangi panggilan engkau. Qala, alam yaqul Allah, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi, jawablah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, walir rasuli, dan panggilan Rasulullah. Idza da'akum, kalau Allah dan Rasulnya memanggil. Lama yuhyikum, untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kamu. Surat An-Anfal ayat 24. Summa qala, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjidi. Hai Abu Sa'id, saya akan mengajarkan kepada kamu a'dhama suratin fil Qur'an, surat yang paling agung, surat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi Rasulullah tadi melihat Abi Sa'id itu sedang sholat, dipanggil kan oleh Rasulullah kan, tapi dia nggak menjawab karena lagi sholat. Sebenarnya Rasulullah SAW memanggil itu karena beliau ingin supaya menyampaikan satu kabar yang sangat baik, mengajarkan satu ilmu yang sangat bagus, yaitu ilmu apa? Surat Al-Quran yang paling a'dham, yang paling mulia. Qala, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa'akhoda biyadi. Qala, kemudian Abu Sa'id berkata, fa'akhoda biyadi. Kemudian setelah Abu Sa'id tadi selesai sholat, menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian digandeng tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digandeng tangannya, diajak keluar dari masjid. Falamma arada ayyakhrija minal masjidi qultu. Ketika saya digandeng oleh Rasulullah untuk keluar dari masjid, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, innaka qulta. Ya Rasulullah, tadi engkau berkata, berjanji akan la'u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Engkau akan mengajarkan saya
surat yang termulia dari Al-Quran. Qala, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naam, iya. Tadi saya memang mau mengajarkan itu," kata Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat tersebut adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Ia sabul masani. Surat ini disebut sebagai surat sabul masani. Wal Quranul Azim. Surat ini disebut sebagai Al-Quranul Azim. Alladzi utituhu. Yang diberikan kepada saya. Jadi surat apa? Yang diantara ada berapa surat sih Al-Quran itu? 114 surat. Surat yang paling mulia itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Aqdamus Surah fil Quran itu Al-Fatihah. Ini hadisnya ya. Ini hadisnya bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia di antara surat-surat yang ya. Oke, saya hapus dulu ya. Kalau ayat yang paling mulia ayat apa? Ayat kursi ya, ayat kursi. Afdhalul ayat. Nanti kita ketemu ketika membahas tafsir ayat kursi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh melalui chatting ya, melalui chatting di Zoom boleh bertanya. Saya ingin bacakan satu lagi lanjutannya satu hadis. Ini udah jam berapa? Jam 8:20. Nanti kita selesai, kita tunggu kalau pertanyaan terkait dengan surah Al-Fatihah. Jadi ada di semua ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ini, nah ini hadis akhir. Ini hadis terkait tadi, salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu surat Ruqyah. Surat apa? Ruqyah. Karena dia memang surat Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah. Ini hadisnya ini. Ya, hadisnya. Hadis akhir. Qala al-Bukhari fi fadlil Qur'an. Kata Fadlil Qur'an. Kata sana Muhammad bin Masnan. An Abi Sa'idil Khudri. Ini hadis dari Panazalna. Kemudian kami ya,
Saya sharing lagi ya. Kenapa kok tiba-tiba down? Hadis dari sahabat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Halaman berapa tadi? Hilang judulnya. Cara aku cek dulu ya. Kalau kitabnya si Zoom, tadinya kalau Zoomnya down, kita jadinya di halaman halaman 4. Hmm. Nah, ini benar ya. An Abi Sa'id al-Khudri qala kunna fi masiri lana panazalna. Kita ada kami dalam perjalanan, kata Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri itu sahabatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang dalam perjalanan satu rombongan. Ini biar tulis biar kasih tagnya. Kunna fi masiri lana panazzalna faja'at jariyatun. Kemudian datang seorang wanita pembantu. Wakola, inna sayyidal hayyi salimin. Inna sayyidal hayyi salimin. Sesungguhnya tuanku, kepala dari kampung yang rombongan itu ada di situ, mampir di situ, itu terkena gigitan berbisa, binatang berbisa. Wa inna farona uyibun. Sedangkan penduduk kami sebagian besarnya lagi tidak ada di tempat, sedang mungkin bekerja atau sedang, namanya orang Arab itu kan kadang kerjanya mengembala kambing atau mengembala ternak itu berminggu-minggu. Wal minkum rokin. Apakah ada di antara kalian orang yang bisa meruqyah? Faqama ma'aha rajulun. Kemudian di antara rombongan tersebut itu berdiri seorang laki-laki, makunna na'binuhu biroqiyatin. Yang sebenarnya laki-laki tersebut belum pernah kita lihat dia itu meruqyah. Faroqahu, maka kemudian laki-laki dari rombongan itu meruqyah kepala kampung tersebut. Fabarro'a, kemudian bisa sembuh. Fa'amarolahu bisalasi nasyatin. Kemudian dia diberi 30 kambing. Diberi berapa? 30 kambing. Meruqyah itu upahnya di sini 30 kambing. Wasakona labnan. Kemudian diberi juga minuman susu yang segar. Enak ya. Falamma raja'atul nalahu. Kemudian ketika laki-laki itu datang, sebenarnya nanti di akhir hadis itu disebutkan laki-laki tersebut itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah tersebut. Ketika dia datang, qulna lahu, maka kami bertanya kepadanya, akung tatuksinu,
Roqiyatun, apakah kamu bagus memang ahli dalam meruqyah? Aupun tatarqi, ataukah kamu memang ahli dalam meruqyah? Qala la, enggak, saya enggak ahli. Maroqitu illa bi ummil kitabi. Saya tadi itu enggak meruqyah apa-apa sebenarnya. Saya cuma membacakan dia itu ummul kitab. Jadi kepala kampung yang tersengat binatang buas, taruhlah ular ya, tersengat ular, itu dia tepar kan, tepar nggak bisa berjalan, sakit. Dirukyah oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rukyahnya pakai apa? Baca Al-Fatihah. Kemudian dia dikasih apa sama kepala kampung itu? 30 ekor kambing. Kulna. Kemudian kami berkata, la tuhdithu syai'an hatta na'ti au nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu kasih tahu siapa-siapa sampai kita nyampe kepada Rasulullah, nyampe kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan itu balik ke Madinah. Falamma qaddamnal Madinata dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah nyampe di hadapan Nabi, kami ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun. Siapa yang memberitahu kalian bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk ruqyah? Yang kesemu wadribuli bisahmin. Nah, kemudian Rasulullah SAW meminta bagian daripada kambing tersebut, meminta dagingnya untuk dimakan. Artinya apa? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan untuk ini kan sudah setengah 11. Kita sedikit lagi ya. Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini untuk masalah ruqyah ini? Pertama, Al-Fatihah itu sangat luar biasa untuk pengobatan. Sangat luar biasa. Makanya santri itu ya harus yakin dengan Al-Fatihah. Bahwa Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Mana hadisnya? Ya ini hadisnya. Nanti cek lagi di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Harus hafal itu santri-santri itu. Harus hafal hadisnya ya. Harus hafal apa? Hadisnya. Karena ini senjata santri. Senjata santri itu bukan bisnis, bukan uang yang banyak, tetapi senjata santri itu keyakinan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apalagi santri penghafal Quran. Nah, yang pertama kali aqdamus surah itu adalah Al-Fatihah. Maka santri harus yakin dengan Al-Fatihah ini bisa menyelesaikan banyak sekali masalah. Ya kan? Jangan sampai nanti terjadi kalian sudah keluar dari pondok, hafal 30 juz, kemudian tetangganya ada yang kesurupan, kalian gak berani merupiah kan? Akhirnya tetangganya nyari dukun. Masya Allah. Di sampingnya ada santri yang hafal 30 juz, ada tetangganya kesurupan jin, manggilnya dukun. Bukan manggil santri. Maka santri harus berani. Harus berani. Caranya apa? Caranya meyakini bahwasannya Al-Fatihah itu adalah senjata. Ini aja Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu dalam hadis ini itu menyembuhkan itu bukan dengan membaca surat Yasin, kan? Bukan membaca surat Al-Baqarah,
Ya, bukan membaca surat Al-Mulk yang kalian sudah hafal semua kan, tapi membacanya surat Al-Fatihah dan sembuh, gitu kan, dan sembuh. Maka nanti belajar ya santri ya, belajar. Lebih pada keyakinan, rukyah itu lebih pada keyakinan. Kalau kalian yakin, maka akan menyembuhkan. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah, atas izin Allah. Tapi kalau kalian nggak yakin, jangan-jangan bacaan saya mental ini, jangan-jangan bacaan saya mental, ya mental beneran karena kalian tidak yakin. Tapi kalau kalian yakin, ini adalah ilmu, Al-Fatihah ini ilmu, adalah surat yang paling afdol, surat yang paling mulia dari baginda Rasulullah SAW. Kalau saya bacakan ini terhadap penyakit, maka itu pasti akan menyembuhkan. Maka kalau kalian mendengar adiknya sakit, gitu kan ya, adiknya sakit nih, adiknya lagi di SD sakit, maka kirim Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, ya Allah, sembuhkan adik saya ya Allah, kemarin dia jatuh, tangannya itu sakit, sembuhkan ya Allah. Sambil kalian bayangkan adiknya itu, bacain Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur minta sama Allah. Meskipun jauh, meskipun berjauhan, tapi kalian bayangkan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan. Kalau bapak ibunya lagi sakit, gitu kan ya, atau ada masalah, namanya semua orang hidup kan pasti punya masalah. Maka doakan bapak ibunya itu dengan membaca Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bukan hanya untuk orang yang sudah mati, gitu kan? Dikirim Al-Fatihah untuk yang sudah mati, bukan hanya itu. Tapi Al-Fatihah itu untuk yang hidup juga dikirim Al-Fatihah. Misalnya kalian rindu dari pesantren kan rindu sama ayah ibunya di rumah, gitu kan ya. Maka bacakan sebut namanya ayah ibu. Ayah, nama siapa ayah? Bulan bin bulan. Ibu, nama ibu saya bulan bin bulanah. Kan Al-Fatihah. Ya Allah mudahkan ya Allah urusan bapak saya, ayah saya, ibu saya ini di dalam kerjaannya, di dalam rumahnya. Kalian kan santri-santri penghafal Al-Quran. Tiap hari itu mewiridkan Al-Quran, ya, menyetorkan bacaan Al-Quran. Pasti memiliki power, pasti ada kekuatan. Satu, orang tuanya dibantu dengan banyak mengingatkan surat Al-Fatihah. Mana hadisnya? Ini hadisnya bahwa surat Al-Fatihah itu syifa dia. Dia itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini contoh aja ini. Dia menyembuhkan penyakit di apa namanya? Orang kena bisa, hewan berbisa. Tapi sebenarnya sakit apapun bisa. Sakit apapun bisa. Sakit mata. Nggak harus jadi dukun. Nggak harus jadi dukun. Sebelum ke dokter, kalau kalian sakit mata, ya udah bacain Al-Fatihah. Caranya seperti apa? Caranya nggak ada spesifik di hadis-hadis baginda Rasulullah. Nggak ada yang spesifik. Yang jelas kita yakini. Bisa aja kalian pakai air juga bisa. Yang jelas medianya itu nggak boleh yang media yang haram. Bisa pakai air, bisa pakai minyak, kan terserah. Kalian bacain di situ surat Al-Fatihah. Kemudian di apa? Diusapkan di matanya yang sakit. Sapi dengan keyakinan minta sama Allah disembuhkan. Namanya penghafal Al-Quran itu kan ilmunya dari Rasulullah, dari para sahabat, gitu kan ya. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri dari para sahabat. Nanti akan datang itu kalian. Nggak disangka-sangka ternyata dengan bacaan surat Al-Fatihah itu yang tadinya matanya bengkak, gitu kan, tiba-tiba mulai sembuh sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, gitu kan. Tapi harus dengan yakin, dengan keyakinan. Jangan sampai kalian baca Al-Fatihah, ini bener enggak ya? Bener enggak ya? Ya kalau bacanya seperti itu, ya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Harus dengan keyakinan, dengan keyakinan. Kemudian ini juga
ada pelajarannya di sini. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran untuk pengobatan ya, itu dia bisa mendapatkan bisa mendapatkan upah. Tapi tidak boleh menentukan tarif. Tidak boleh apa? Menentukan tarif seikhlasnya. Dikasih upah, tak apa-apa. Ini hadisnya membolehkan orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian mengobatinya atau menggunakannya itu bisa mendapatkan. Tapi untuk santri sebaiknya tidak terlalu ke arah upahnya, tetapi kalian yakinkan terlebih dahulu dengan keyakinan untuk meyakini bahwasanya dengan Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan di situ untuk menyelesaikan masalah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari santri ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan ya, kasih kesimpulan. Ya, jadi pertama, ini nanti pertemuan berikutnya itu kita akan lanjutkan surat Al-Fatihah lagi. Mungkin ini perlu beberapa waktu. Nah, ini bagi Bapak Ibu di Zoom yang hadir di Zoom, sekiranya ada pertanyaan masih diperkenankan lewat Zoom aja, lewat chatting. Nanti kita respon. Waktu kita sekitar 5 menit lagi. Jadi kesimpulannya, pertama, nama dari surat Al-Fatihah itu ada banyak. Ya, ada banyak. Satu, Al-Fatihah. Dua, Ummul Quran. Tiga, Ummul Kitab. Empat, Sab'ul Masani. Lima, Al-Quranul Azim. Enam, apa? Alhamdulillah. Tujuh, As-Sholat. Delapan, apa? Asyifa. Sembilan, Ar-Ruqyah. 10, Al-Waqiyah. 11, Al-Kafiyah. 12, Asasul Quran. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mahmud. Assalamualaikum Pak, mau bertanya, apakah kita bisa meruqyah diri sendiri? Meruqyah diri sendiri. Jadi justru sebenarnya meruqyah itu awalnya memang untuk diri sendiri, dan semua amalan-amalan kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah amalan untuk meruqyah diri sendiri sebenarnya. Contoh terdekat, sebelum tidur amalannya apa kita? Ingat nggak santri? Sebelum tidur ada mandi ayat. Jadi kita baca ayat kursi, kemudian membaca 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu kemudian ditiupkan eh, telapak tangan seperti mau meludah tapi nggak sampai meludah. Kemudian dibasuh ke seluruh badan, masuk ke seluruh badan. Itu sebenarnya ruqyah. Dalam skala tertentu itu adalah ruqyah. Artinya apa? Itu kalau kita punya penyakit itu akan dilungsurkan, akan disembuhkan pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkena gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan makhluk-makhluk lain, maka dengan apa mandi ayat itu sebelum tidur itu akan digugurkan. Maka sebenarnya amalan yang pertama itu kita meruqyah diri kita sendiri.
Kemudian kalau kita sakit, kita rukyah diri kita sendiri. Caranya gitu tadi. Kalau kita sakit mata, ya dibacain surat Al-Fatihah, kemudian dikasih air atau diludahin sedikit, kemudian diusap-usap atau dikasih minyak wangi, diusap-usap yang sakit. Sakit pinggang juga gitu, dibacain Al-Fatihah, diusap-usap di pinggangnya yang sakit. Habis kakinya kebentur, nah, maka dibacain Al-Fatihah, diusap-usap di kaki yang bentur. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak kecil, kemudian anak kecilnya panas, sakit gitu kan, itu bisa dibacain Al-Fatihah, kasih air sedikit, bacain Al-Fatihah, ditiup di gelas tersebut, kemudian diusap-usapkan kepada badan anak yang sakit. Begitu itu rukyah, rukyah. Kemudian bagi bapak ibu yang anaknya jauh, misalnya anak-anak jauh itu gini, punya anak dia seperti ini di pesantren gitu kan ya, di pesantren atau punya anak kuliah di tempat lain, tinggalnya di Jakarta atau Jabodetabek, kuliahnya misalnya di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang atau di Semarang atau di Jogja kuliahnya, maka kita bisa merupiah anak kita juga gitu kan, supaya dia ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya ditata, pendidikannya ditata. Caranya gimana? Caranya bayangkan, sebutkan nama anak tersebut, misalnya anaknya Muhammad. Ya Muhammad, ya Allah, Muhammad, ya Allah, berikan dia, ya Allah, kesehatan. Mudahkan belajarnya, ya Allah. Al-Fatihah. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Itu cara untuk meruqyah diri sendiri. Dan ini kita baru belajar ruqyah Al-Fatihah. Nanti ada ayat-ayat lain tentang ayat-ayat ruqyah. Seperti ayat kursi, itu juga ayat untuk meruqyah. Dan beberapa ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan kedua, ini ada dari kacamata dulu. Bunda Adila dan Raihana. Assalamualaikum Ustadz, saya juga mau bertanya, media-media yang diharamkan itu contohnya apa ya? Tadi dijelaskan media yang dibolehkan, contohnya air. Terima kasih Ustadz. Media yang diharamkan untuk meruqyah ya media-media yang diharamkan atau najis. Contohnya meruqyah pakai darah, nah, gitu kan ya, pakai darah ayam, gitu kan ya. Maka itu pasti bukan ruqyah yang Islami. Kalau udah melibatkan darah merah seperti itu, nah, maka media seperti itu nggak boleh. Meruqyah pakai homer, gitu kan ya, pakai homer, homer itu kan najis, maka meruqyah begitu juga nggak boleh. Apalagi media-media yang apa namanya ruqyah tapi yang dibaca Al-Fatihah, tapi medianya itu media yang haram atau najis, itu nggak boleh. Jadi ya yang boleh untuk media untuk meruqyah itu apa? Ya air itu boleh, minyak wangi itu boleh. Mungkin sebagian orang meruqyah pakai tanah juga boleh, asalkan tanahnya suci ya. Tanah atau pasir boleh, boleh aja. Belajar. Atau pakai kayu, kalau kan pakai kayu, ambil kayu gitu kan ya. Kalau misalnya yang sakit itu apa tangannya gitu kan ya, maka digosok-gosok pakai kayu, kayaknya pakai kayu, apa apa. Jadi jangan kita meruqyah dengan surat Fatihah atau surat-surat yang lain, tetapi kita pakai media yang haram, koper, gitu kan ya, atau darah, atau kotoran, kotoran ayam, gitu kan, apalagi kotoran babi, gitu kan, bola atau itu kan. Kemudian dari Ibu Herlia, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, tolong diberikan langkah-langkah agar kita yakin bacaan Al-Fatihah kita bisa menyembuhkan. Nah, langkah-langkah apa supaya bacaan Al-Fatihah kita bisa menyembuhkan, bisa meruqyah juga kan ya. Jadi sebenarnya sebenarnya asalkan kita orang mukmin, orang yang beriman, gitu kan, maka kita itu sudah punya kunci dari Allah Subhanahu wa taala untuk meruqyah. Sudah punya kunci. Karena keimanan itu
kunci terhebat. Itu miftahul jannah, bukan hanya kunci untuk menyembuhkan, ya, kunci untuk surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Maka syaratnya supaya kita bisa apapun itu, maka keimanan itu harus sangat kuat. Keimanan itu harus yakin, sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ragu-ragu. Meruqyah gitu. Kalau meruqyah ragu-ragu langsung tepar kita. Ada nggak yang pernah meruqyah? Meruqyah itu kan kita langsung berinteraksi dengan jinnya kan. Nah, kalau kita ragu-ragu, jinnya nyerang. Jinnya nyerang. Beda dengan kita hanya mengobati penyakit. Kalau mengobati penyakit, penyakitnya kan nggak nyerang. Kalau misalnya kita sakit apa, ya kita obati pakai Al-Fatihah gitu, ya keselionya nggak nyerang kita. Tetapi kalau ruqyah yang melibatkan jin gitu kan ya, kita meruqyah seseorang yang kesurupan gitu kan, terkena jin, itu kita harus hakul yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap huruf, setiap kalimat yang kita ucapkan, kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia itu memiliki power, sangat power. Ya. Nah, nanti kita akan diberi pengalaman itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak pengalaman meruqyah seperti itu, yang tadinya belum tahu, akhirnya tahu, tadinya belum bisa, akhirnya bisa karena pengalaman. Ternyata setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu bagi jin itu langsung bereaksi, ya. Bisa kepanasan gitu kan ya, bisa kesakitan segala macam. Maka yang paling utama, langkah yang paling utama itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin, tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Kalau ragu-ragu, jinnya ketawa. Kita baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah juga, gitu kan. Kadang-kadang Al-Fatihah dia lebih bagus lagi kan bacanya kan. Karena jin itu ada juga jin yang muslim yang hafal juga surat-surat di Al-Quran. Kemudian dari Ibu Dian Hang Afkar Siddiq. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Maaf apabila dalam kondisi haid, bagaimana cara meruqyah dengan baik? Kondisi haid itu secara fikih ya, nanti dicek fikihnya. Itu sebagian besar ulama itu berpendapat yang tidak boleh itu memegang mushaf. Yang tidak boleh itu memegang mushaf. Tapi kalau mengulang-ulang bacaan yang sudah dihafal itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya sedang haid, kemudian ingin membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surat Yasin atau yang lainnya, itu secara fikih jumhur ulama itu membolehkan untuk membaca itu. Yang nggak boleh itu kalau pegang mushafnya, itu yang dilarang. Maka nggak apa-apa. Kan kalau sangat terpaksa ya, kalau nggak terpaksa ya pas kan nggak usah berupiah. Tapi kalau terpaksa, karena misalnya nih ada tetangga yang kesurupan, kiri kanannya nggak ada lagi yang bisa menghandle, itu kan ya. Di situ ada yang hafal banyak ayat-ayat Al-Quran, ya udah kita terjun untuk menghandle yang kesurupan. Jangan sampai ini yang kita jagain ya, yang kita jagain itu jangan sampai kita yang belajar Al-Quran itu nggak berani meruqyah. Akhirnya tetangga kita yang kesurupan itu didatangkan dukun, gitu kan ya. Dukun yang nggak sholat lagi, gitu kan ya. Yang nggak sholat. Masa kita tega, gitu kan ya. Ada satu problem di masyarakat justru dihandle oleh dukun. Dukunnya nggak sholat, mabuk-mabukan lagi, gitu kan ya. Suruh kusir jin. Kita yang hafal Al-Quran, gitu kan ya. Hafal banyak ayat-ayat Al-Quran, nggak berani untuk meruqyah. Harus berani. Makanya cara berani itu gimana? Cara beraninya itu harus yakin. Hakul yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ayat Al-Quran atau nanti pakai air yang dibacakan, ayat kursi, apa segala macam, itu hanya sarana. Sarana. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Assalamualaikum. Bapak Sofwan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri? Kalau untuk diri sendiri ya Al-Fatihah ya dibaca aja, dibacakan itu dibaca untuk yang pertama kan untuk diri sendiri. Kalau saya kirim-kirim memang Al-Fatihah untuk diri sendiri ya memang itu setiap bacaan Al-Fatihah itu untuk diri kita sendiri. Baik, ini tadi dari santri ada yang ingin ditanyakan? Santri udah pada berani merukyah? Bisa Allah ya. Nanti saya ini ya, saya ajak merukyah yang sudah berani. Harus latihan memang harus latihan. Kalau tak pernah latihan itu ini juga suka nggak berani. Begitu terjun lah lari. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang udah hampir jam 9. Pertanyaan-pertanyaan sudah nggak ada lagi ya. Sekiranya sudah mencukupi, maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Ini kajian pertama untuk pengajian bulanan. Nanti setiap minggu ganjil, apakah di Putra atau nanti di Putri, itu kita akan adakan lanjutan kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan nanti beberapa ustadz yang lain, mungkin Ustadz Ar-Rahman sama Ustadz Setio juga akan mengadakan kajian yang jadwalnya nanti mengikuti ketersediaan waktu dari beliau-beliau semuanya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis.